sih orang punya itu ya. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan tersebut terjadi kepada 10 mahasiswi. Kasus kekerasan seksual bukan kali ini saja terjadi di UGM. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi Visipol UGM. Kenalin, nama aku Grace. Saya Muhammad Fijar Bayan Afghani. Nama aku Gita dari Universitas Nasional. Menurut aku kurangnya edukasi sih. Mungkin dari cara berpakaian. Banyak masyarakat kita yang masih menganggap pelecehan seksual itu hal yang biasa. Bisa dari dampak psikologis sih. Terus dari rasa trauma mungkin jangka panjang traumanya. Buat aku jadi nggak percaya diri. Bicara sama orang yang dipercaya, kayak misalnya teman atau keluarga, Mungkin praktik kesehatan mental ya. atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif yang untuk melupakan kejadian sebelumnya. Takut, depresi, kecemasan yang berlebihan kayak gitu. Kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Mungkin dia jadi bisa trauma, terus dia jadi nggak percaya diri, jadi nggak mau berteman dengan orang banyak, mungkin kayak gitu sih. Menurut aku bisa diciptakannya lingkungan yang lebih aman. Mencegah kekerasan seksual meliputi edukasi masyarakat, pelatihan tentang konsensualitas, dan penegakan hukum yang tegas. Bisa ada edukasi lagi di sekolah-sekolah atau di bidang pendidikan tentang pentingnya pelecehan seksual, hal-hal yang nggak boleh dilakukan untuk di ranah pelecehan seksual tersebut, kayak gitu sih. Bisa diadakannya kayak kampanye di media sosial. Sebaiknya orang yang terkena pelecehan seksual itu harus dilindungi. Lebih baca-baca lagi mengenai pentingnya edukasi tentang pelecehan seksual tersebut, kayak gitu. Mungkin karena stigma sosial masyarakat Indonesia ya. Mungkin mereka takut untuk dijudge gitu ya oleh orang-orang sekitar. Karena mungkin udah banyak kasus yang ketika melaporkan itu hasilnya tidak ada. Jangan malu, jangan rasa minder karena itu bukan salah mereka, bukan salah kalian, karena dan juga jangan sampai kepercayaan diri kalian berkurang. Ya lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar ya kan, jangan gegabah. Sebaiknya kalau misalnya emang ada yang mencurigakan, lebih baik menghindar aja. Itu. Peran dari Satgas ini ada dua.
Pertama adalah pencegahan dan kedua adalah penanganan. Jadi kalau misalnya pencegahan itu kan preventif ya, jadi sebelum terjadi itu harus diberikan sosialisasi. Nah yang kedua, tugas dari Satgas ini adalah menangani kasus-kasus. Jadi misalnya ketika ada kasus, maka dilaporkan. Kalau seandainya ada kasus, ada case ya, itu bisa dilaporkan. Yang melaporkan harus ada persetujuan dari korban ya. Temannya kalau paham, mengetahui, oh di kampus ini ada Satgas, ayo kita laporkan gitu. Komunikasi awalnya ke WhatsApp-nya Komdis ya. Nah itu jadi memang melaporkan itu akun kami ya, hotline-nya, ada Instagram juga. Kadang-kadang dari korban itu juga melaporkan via chat Instagramnya, DM ya. Pada prinsipnya dalam penanganan kami memberikan perlindungan kepada korban kalau korban itu merasa ketakutan, karena dalam kasus kekerasan seksual kalau dia tidak bisa hadir secara dalam melaporkan langsung secara fisik ya, itu bisa nanti melalui online ya, mungkin bisa melalui video call gitu ya untuk proses penyidikannya gitu. Ada dari kasus-kasus yang kami hadapi ya, itu sanksi tertinggi itu sampai ada yang diskorsing, itu diskorsing ya, karena memang ini sangat berat gitu ya perlakuannya, jadi diskorsing berapa 1-2 semester gitu, itu sanksi yang tertinggi gitu. Ada dari kasus-kasus yang kami hadapi ya. Bebas dari pelaku pelecehan. Mari bersama ciptakan keharmonisan dengan saling menghormati demi masa depan pendidikan tanpa penindasan.